Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari Mazmur nomor 18. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Demikian firman Tuhan yang dapat kita baca, dengarkan, untuk kita renungkan, dan kita gali temukan pembelajaran yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendapatkan satu pengertian yang mendasar untuk kita lakukan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Roh Kudus memberi pencerahan dan kuasa supaya kami menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap Mazmur yang ditulis oleh Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang hamba Tuhan, selalu berhubungan dengan pergumulannya sehari-hari. Bukan tiba-tiba dia mendapatkan pengertian dengan hanya duduk diam, tidak bertindak atau tidak bersikap terhadap peristiwa yang dialaminya. Justru melalui pergumulan dan perjuangan imannya itulah Roh Kudus memberikan inspirasi, memberi pencerahan pengertian. Oleh inspirasi yang jelas itulah Daud menuliskan kembali apa yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Dia gumulkan, dia lantunkan dalam sebuah pujian yang sungguh memuliakan dan meninggikan Tuhan. Hal ini juga menjadi bagian pembelajaran bagi saya dan saudara. Apabila kita mengalami dan menghadapi pergumulan, bukan hanya kita berserah, bermohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan Allah kita, tetapi kita juga dapat mengungkapkan perasaan kita yang sedalam-dalamnya, agar kita dapat mengalami Tuhan yang hadir dan bekerja, dan kita terus berjuang untuk lepas dari pergumulan, menang menghadapi pencobaan, dan berhasil menjadi pelaku firman Tuhan. Di ayat 2 sampai dengan 6, merupakan sebuah gambaran yang sangat khusus bagaimana Raja Daud menganggap dan menilai serta menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Padahal waktu itu dia sudah menyadari bahwa dirinya adalah raja yang melanjutkan pemerintahan di dalam kerajaan Israel. Dan ia tahu bahwa itu tidak mudah karena Saul masih sebagai raja. Dalam perjalanan mencapai sebuah tujuan yang baik itu, Daud mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan di sanalah ia belajar mengenal Tuhan. Di dalam ayat 2 dan 6, kita bisa dengan jelas memperhatikan ungkapan Daud mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Tuhan adalah kekuatannya, bukit batunya, kubu pertahanannya, penyelamatnya, gunung batunya, tempat perlindungannya, perisainya, tanduk keselamatannya, kota bentengnya. Setidaknya ada 8 pengungkapan pengenalan akan Tuhan yang disembahnya berhubungan dengan dirinya.
yang mendapatkan satu kekuatan, pertahanan, keselamatan, persembunyian dan perlindungan, bahkan perisai yang membuat dia tidak celaka atau mati terbunuh. Dengan kata lain, di sini kita bisa lihat dan perhatikan bagaimana Daud betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam menopang, menjaga, memelihara atas kehidupan hamba-hambanya. Daud tahu providensia Allah ini, bukan sekedar pengetahuan dogmatika, ajaran, ataupun pengertian dari apa yang dia baca, dia ketahui, atau dia dengar, tetapi providensia yang dialaminya sendiri sebagai perwujudan kebangunan spiritualitas yang hidup, yang dinamis, dan yang konteks di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, pembelajaran pertama ialah sadarilah dan akuilah bahwa diri kita adalah hamba Tuhan yang sangat membutuhkan pertolongan, perlindungan, penyertaan, topangan dari Tuhan. Yang kedua, pembelajarannya adalah sekalipun kita mendapatkan banyak status ataupun juga berkat secara spiritual dan rohani, hal itu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menghadapi cobaan, gangguan, bahkan cengkraman dari semua musuh kita. Yang ketiga, Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan di depan itu mulus, lancar, tanpa ada rintangan. Tuhan justru memakai kesulitan, pencobaan, gangguan untuk membentuk jati diri kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah yang hidupnya lebih daripada pemenang. Terakhir, kita sebagai orang percaya harus tetap waspada, berjaga-jaga karena cengkraman ataupun perangkap dari orang-orang jahat di sekitar kita akan berupaya melilit kita dengan berbagai macam cara. Kiranya Tuhan menolong kita dalam segala kesulitan itu dan melepaskan kita, sehingga kita menikmati Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan menghormati Dia sepanjang hidup kita. Kiranya dimanapun saudara berada, firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk contoh pergumulan Daud menghadapi cengkraman musuh dan juga satu tindakan jahat dari Saul sebagai raja. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami untuk tetap mengandalkan-Mu dalam segala kesulitan dan mengarahkan diri hanya kepadamu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa dalam Kristus. Kami berdoa bersyukur. Amin.